Jenak ya. Untuk mengawali ibadah kita siang hari ini, kita angkat satu pujian. Boleh, next slide. Melayani lebih sungguh, silakan. Mohon maaf ya, suaranya nggak kedengaran. Belum share. Mengasihi lebih sungguh.
Kak Vivi, kami silahkan untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, kami menyadari betapa mulianya hati-Mu yang mengasihi kami dengan sempurna, bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mati bagi kami. Ketika kami masih lemah, Engkau sudah mati bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kematian-Mu di kayu salib membawa perubahan besar dalam hidup kami. Kami disebut anak-anak Allah, dan hidup kami di muka bumi ini adalah hidup yang melayani. Tuhan, kami menyerahkan hati kami menyerahkan diri kami pada saat ini. Kiranya Kau berkenan memberikan kuasa pada pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Saya mau minta 2 orang ya untuk membacakan Roma pasal 12. Yang pertama saya meminta tolong Aga membaca Roma 12 ayat 1 sampai 4. Kemudian meminta Grace untuk membaca ayat 5 sampai 8. Oke. Roma 12 ayat 1 sampai 4. Judulnya di sini persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kecil Demikianlah. suaranya. Suaraku kecil ya? Coba ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Oke. Terima kasih untuk Aga dan Grace. Tema kita hari ini tentang militansi. Nah, oleh karena itu kita mau melihat definisi dulu mengenai kata militan. Ya, kata militan itu apa definisinya? Ya. Ya, militansi
pelayanan terdiri dari dua buah kata, yakni pertama militansi dan yang kedua pelayanan. Apakah itu militansi? Ya, militansi adalah ketangguhan dalam berjuang menghadapi kesulitan, ya, atau kalau dalam konteks berperang, ya, dia tetap tangguh sampai tugasnya selesai, ya. Menjadi seorang yang militan artinya kamu menjadi seorang agresor, ya, seorang yang berjuang sampai tujuannya tercapai. Jadi arti kata militansi itu ya, sebelum tujuannya tercapai, dia tidak akan berhenti. Apapun tantangan dan rintangan yang dihadapi, itu artinya militan. Ya, militan itu tidak gampang patah, tidak gampang mundur, ya, terus maju sampai tujuan dari pelayanan atau tujuan dari perjuangannya tercapai. Nah, sementara pelayanan, definisi pelayanan bisa dilihat di Roma 12 ayat 1. Ya, adik-adik perhatikan, Roma 12 ayat 1 itu saya minta Fuji ya, Fuji Hotmaida, tolong bacakan Roma 12 ayat 1. Atau Cindy tolong bacakan ya, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 ya? Iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kata ibadah di dalam Roma 12 ayat 1 itu adalah kata latreia, bahasa aslinya. Ya, kata latreia itu bisa diterjemahkan sebagai ibadah. Ya, kata latreia juga bisa diterjemahkan sebagai penyembahan. Jadi Roma 12 ayat 1 bisa dituliskan itu adalah penyembahanmu yang sejati. Dan kata latreia itu juga bisa diterjemahkan sebagai pelayanan. Ya, itu adalah pelayananmu yang sejati. Jadi definisi tentang pelayanan sejati itu termuat dalam Roma 12 ayat 1. Apakah pelayanan sejati itu? Pelayanan sejati adalah mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan. Kenapa? Ada apa? Oke. Jadi adik-adik, definisi pelayanan sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi menarik adik-adik ya. Kitab suci memberikan definisi bahwa pelayanan sejati itu tidak dimulai dari aktivitas. Ya, jadi MC, jadi pembicara, jadi pemusik, jadi si acara, ya, jadi konselor. Bukan. Roma 12 ayat 1 memberitahu kepada kita bahwa pelayanan sejati itu dimulai dari relasi kita sama Tuhan. Persembahan hidup kita kepada Allah. Dan itu nggak ada yang tahu. Ya. Orang-orang di sekitar kita cuma tahu buahnya. Ya. Tapi apakah kita adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup kita kepada Allah?
hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, justru menarik. Pelayanan sejati tidak dimulai dari aktivitas. Ya, tidak dimulai dari kerja ini, kerja itu, tidak. Tetapi pelayanan sejati dimulai dari spiritualitas. Bagaimana kita persembahkan hidup kita kepada Allah, dan nanti Allah yang pakai kita. Ada satu bagian yang indah dari 2 Korintus 8. Mari kita buka 2 Korintus 8. Nanti saya minta Filia ya. Filia tolong bacakan 2 Korintus 8. Tolong bacakan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, adik-adik perhatikan ya, betapa militannya jemaat Makedonia. Kenapa Kak Vivi bilang jemaat Makedonia ini sangat militan? Coba perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Ya, jadi mereka sedang mengalami pencobaan yang berat. Baru dikatakan dalam pelbagai penderitaan. Berarti penderitaannya bukan satu macam, pelbagai. Mungkin penganiayaan karena orang Kristen mula-mula kan tidak tidak diakui, agama Kristen itu tidak diakui, ya, dikejar-kejar. Jadi mungkin penganiayaan, mungkin juga krisis finansial karena tadi dikatakan mereka sangat miskin, ya. Jadi mereka itu hidupnya lagi berat dengan pelbagai penderitaan. Tapi coba lihat, sukacitanya melimpah. Sukacitanya melimpah. Ini paradoks ini. Biasanya orang kalau menderita, apalagi mengalami pencobaan yang berat karena pelbagai penderitaan, biasanya bersungut-sungut, marah-marah, kemudian kecewa, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Tapi coba lihat, ya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya, mengerti ya arti kata meluap ya? Kalau seperti sungai itu sampai airnya keluar-keluar, banjir. Ya, jadi sukacitanya tuh meluap, bukan hanya penuh, tapi meluap. Ya. Kemudian ini paradoks ya. Kemudian meskipun mereka sangat miskin. Bukan miskin ya, sangat miskin. Ya, jadi sebenarnya mereka mereka pun hidupnya sulit secara finansial. Lalu dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, jadi sebenarnya kalau mereka tidak memberi dana pun nggak apa-apa, karena mereka pun sangat miskin. Mereka sebenarnya kelompok yang perlu dibantu. Tapi coba, ya, mereka kaya dalam kemurahan. Ya, apa rupanya yang terjadi? Kita lihat ayat 3. Aku bersaksi, ini Rasul Paulus yang tulis ya.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi waktu itu kan jemaat Yerusalem mengalami kelaparan hebat, ya, sehingga jemaat-jemaat di luar Yerusalem itu mengumpulkan dana untuk menolong jemaat Yerusalem yang sedang kelaparan hebat. Dan kemungkinan jemaat Makedonia nggak diminta sama Paulus. Ya, taunya dari mana? Ayat 4. Ayat 4 mengatakan, dengan kerelaan sendiri mereka minta. Jadi bukan Paulus yang minta. Mereka minta, ya, dan mendesak. Coba bayangin. Minta, mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, saya bisa membayangkan itu persembahan yang mereka kumpulkan pasti sedikit, tapi sedikit secara kuantitas. Ya, dan pasti banyak sekali secara kualitas. Karena mereka sendiri sangat miskin. Sehingga kalau mereka masih mengumpulkan apa yang masih ada sama mereka, mungkin mereka akhirnya seperti janda miskin. Ketika kasih persembahan, ya sudah habis. Saudara, inilah militansi. Ya, inilah militansi. Militansi itu apa ya? Militansi pelayanan itu adalah pelayanan itu tidak akan berhenti dikerjakan sekalipun mengalami kesulitan secara finansial. Itu militansi. Ya, jadi mau uang banyak, mau uang sedikit, mau kaya, mau miskin, mau sangat miskin, tetap ambil bagian dalam pelayanan. Itu namanya militansi. Ya. Jadi militansi itu membuat pelayanan tidak akan pernah terhenti oleh karena alasan apapun. Ya. Dan mari kita lihat rahasianya apa. Ya, rahasianya ada di ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus sendiri nggak tega minta. Paulus sendiri nggak berani memikirkan, wah ini jemaat Makedonia ini nyumbangnya pasti banyak. Nggak berani Paulus, nggak, logikanya nggak mungkin lah mereka bisa ngasih banyak. Tapi Paulus bilang mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Pertama, Paulus nggak minta karena Paulus tahu mereka sangat miskin. Mereka sendiri butuh dibantu. Tapi jemaat Makedonia sendiri minta dan mendesak. Dan akhirnya Paulus, oke, silakan. Kalian mau ngambil bagian berapa, silakan. Tapi Paulus nggak berpikir akan banyak, tidak. Paulus juga berpikir, sedikit banget pun nggak apa-apa karena memang mereka pun sangat miskin. Tapi di dalam ayat 5a dituliskan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi Paulus sendiri nggak menduga, ya, persembahan mereka bisa sejumlah itu. Kita tidak tahu berapa, tapi Paulus mengatakan di sini mereka memberikan lebih banyak daripada yang Paulus harapkan. Dan apa rahasianya adik-adik? Rahasianya ada di ayat selanjutnya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Inilah Roma 12 ayat 1. Inilah Roma 12 ayat 1. Inilah pelayanan sejati itu. Memberi diri pertama-tama kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi saya bisa membayangkan jemaat Makedonia itu dalam pergumulan doanya, mereka berteriak kepada Allah, Tuhan, walaupun kami sangat miskin, kami mau membantu jemaat Yerusalem karena mereka mengalami kelaparan hebat. Kami mau ambil bagian untuk menolong mereka. Ya, itu pertama-tama mereka lakukan itu. Pertama-tama mereka serahkan
kondisi mereka. Mereka serahkan apa yang masih mereka punya kepada Allah. Inilah pelayanan sejati. Pelayanan sejati tidak dimulai dari jemaat Makedonia kontak Paulus. Paulus, kami mau ambil bagian. Bukan. Itu adalah akibat. Ya. Di dalam ayat 5b dikatakan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Inilah Roma 12 ayat 1. Inilah pelayanan sejati yang dimulai dari spiritualitas. Saya membayangkan di hadapan Allah, jemaat Makedonia, kalau mungkin saat itu pujian ini sudah ada, mereka akan nyanyikan ini. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktu ku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku. Ya, jadi satu persatu mereka persembahkan kepada Allah. Ini pelayanan sejati. Dan pelayanan sejati inilah yang menghasilkan militansi. Jadi kalau adik-adik bertanya, gimana ya caranya supaya bisa militan? Datang kepada Allah. Persembahkan hidupmu. Persembahkan seluruh yang kamu miliki kepada Allah. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami punya ini, silahkan Tuhan mau pakai buat apa? Tuhan mau pakai untuk pemeliharaan hidupku, saya sangat bersyukur. Tuhan mau pakai untuk menolong orang yang ada di sekitarku, pakailah. Tuhan mau pakai untuk mendukung pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, pakailah. Tuhan, inilah kondisiku. Pergumulan keluargaku sangat berat. Tapi aku tetap mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Persembahkan hidup kepada Allah. Dan nanti Allah akan buka jalan. Dari kemarin sampai hari ini, pembantu yang kerja di rumah itu sakit. Dan kalau pembantu kami sakit, itu artinya kerjaan saya jadi banyak banget. Karena di rumah ini ada 2 pasien lansia, yang satu lumpuh, yang satu baru pulang dari rumah sakit, makan pakai selang. Dan kalian tahu ya, makan pakai selang itu ribetnya minta ampun, harus dilumat diperas, disaring begitu rupa, dan itu makan waktu yang tidak sebentar. Belum direbus, ya, kemudian belum di blender, ya. Jadi kemarin itu saya waktu yang bantu di rumah ini telepon saya, aduh maaf saya sakit, aduh aku udah lemas banget, aduh Tuhan bagaimana ini, saya lagi penuh ini hari Jumat, bentar ya. Aku udah bingung gitu. Aduh Tuhan gimana? 11.45 aku khotbah, jam 3 sore saya kelompok kecil, kemudian jam 6 saya khotbah, kemudian jam 8 ada ada jam doa. Saya ada doa rutin ya sama sahabat doa saya. Jam 8, aduh Tuhan gimana nih? Saya bingung, benar-benar bingung. Benar-benar bingung. Akhirnya udah, saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya serahkan kesulitan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah, tolonglah saya gitu ya, supaya pelayanan tetap saya bisa kerjakan, dan 2 lansia ini bisa tetap saya urus. Makan mereka 3 kali, kemudian ganti pampers, kemudian mandiin mereka. Mandiin saudara 2.
Yang satu sih di lab ya, karena masih lemes, baru pulang dari rumah sakit. Tapi kalau mami saya harus bawa ke kamar mandi. Sama, saya punya adik 2, tapi adik saya 2 abnormal. Jadi kalaupun saya minta tolong, ya begitu deh, terjadi peperangan rohani dulu. Nggak langsung mau begitu ya, jadi penuh perjuangan. Karena mami saya kan cukup berat ya, mesti diangkat ke kursi roda, lalu dari kursi roda mesti dibawa ke kamar mandi, lalu di kamar mandi dipindahkan lagi ke kursi pasien itu ya, supaya dimandikan, lalu nanti taruh lagi di kursi roda, lalu nanti taruh lagi di tempat tidur untuk apa namanya, untuk kan mamiku ada luka dekup ya, ada lecet-lecet gitu kan. Jadi harus pakai obat segala macam, terus saya urut gitu ya supaya peredaran darahnya lancar. Lalu tante saya blender makanannya, aduh kemarin itu benar-benar udah pasrah sempurna gitu ya. Baru selesai blender tuh jam 10. Baru saya kalau blender kan lumayan kalau pakai NGT kan lumayan cepat, tapi ibu saya kan saya suap. Saya suapin ya, bukan tes swab ya, suap. Dan puji Tuhan, jam 11 kurang sudah selesai. Sehingga saya bisa siap-siap semuanya, dan saya bersyukur ya, karena persiapan materi pembicara sampai hari ini, itu sudah saya selesaikan hari apa ya, saya lupa lah si acara tahu deh. Hari Kamis apa hari Rabu ya, saya lupa lah. Pokoknya sebelum hari H, saya pikir aduh Tuhan luar biasa ya. Saya nggak kepikir pembantu saya sakit, tapi Tuhan sudah selesaikan materi khotbah. Jadi saya tinggal baca ulang sebentar, terus tinggal khotbah. Itu loh adik-adik ya. Jadi selesai saya khotbah itu jam 1-an, saya langsung lagi masak segala macam, blender, segala macam gitu ya. Kemudian saya kasih makan mereka berdua, lalu jam 3 saya telepon anak kelompok kecil, karena kami pakai online kan. Saya telepon anak kelompok kecil, lalu anak kelompok kecil saya ada 2, saya lagi megang kelompok kecil salah satunya, kelompok kecil Wamena. Kemudian waktu saya telepon, anak kelompok kecil saya bilang, "Kak, bukannya jam 4?" "Enggak deh, jam 3, saya nggak bisa kalau jam 4, karena nanti sorenya saya ada pelayanan," gitu. "Jam 3, Dek." "Aduh Kak, gimana ini saya lagi rapat senat." Gitu. "Oke, ya udah 3:30 bagaimana?" Ya, 3:30 bagaimana? "Aduh Kak, nggak bisa." "Aduh, jadi gimana dong ini? Saya ada pelayanan sore." "Ya udah Kak, ganti hari, ganti hari." Akhirnya sepakatlah ganti besok jam 4. Jadi kosong kan? Nah, kosong, lalu cepet-cepet saya kontak teman doa saya bilang, "Bisa nggak disorein?" Gitu ya. "Bisa nggak kita doa sore, supaya nanti saya pelayanan jam 6, ya nanti selesai pelayanan jam 7:30, jam 8 saya langsung bikin masakan buat kedua lansia ini, lalu saya kasih makan. Harusnya jam makannya tuh jam 7-an. Tapi ya bagaimana? Dan puji Tuhan semuanya bisa selesai. Cuma memang rontok banget badan saya. Terasa rontok, capek sekali. Hari ini pun ternyata pembantu saya belum bisa masuk. Dan saya telepon anak-anak kelompok kecil, cuma 1 yang angkat gitu ya. Aduh, enggak, ya mungkin memang ini cara Tuhan kali ya. Nah itu jadi, saya memang jadi tadi terlambat karena baru selesai kasih makan kedua lansia ini jam 11-an. Tapi ternyata anak-anak kelompok kecilku nggak angkat, aduh, tapi nanti saya akan kontak mereka lagi. Nah sekarang pelayanan, kemudian nanti jam 4 ada KTB, gitu ya. Jadi ya udah serahin aja lah kepada Tuhan. Tuhan tahu lah pokoknya pelayanan tidak boleh terhenti gitu ya. Nah jadi adik-adik memang beginilah ya, inilah pelayanan sejati. Kalau kita pertama-tama memberi diri kepada Allah, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang
persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, nanti Allah sendiri yang akan membuahkan militansi ya kepada kita. Tuhan akan tetap memberikan semangat kepada kita untuk melayani walaupun pergumulan hidup berat, walaupun pergumulan studi berat. Tetapi kita tidak patah, kita tidak putus asa. Ya, jadi adik-adik, ini rahasia militansi pelayanan, yaitu pertama-tama memberikan diri kepada Allah. Sangat sederhana. Kalau kalian punya kebiasaan saat teduh tiap pagi, lakukanlah di situ. Ya, jadi waktu saat teduh dapat firman, lalu serahkan hidupmu kepada Allah. Tuhan, pakailah hidupku. Ya, hari ini pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini saya punya jadwal 1, 2, 3, diserahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan, pakailah hidupku. Itu pelayanan sejati adik-adik. Ya, jadi kalau adik-adik bertanya, bagaimana sih caranya supaya aku bisa militan? Lakukanlah pelayanan sejati. Pertama-tama, persembahkan hidup kepada Allah. Boleh dengan doa atau boleh dengan nyanyian. Ada beberapa kok nyanyian tentang persembahan hidup ya. Salah satunya yang tadi Kak Vivi nyanyikan. Take my life and let it be. Atau misalnya, apa ya, ada lagi ya, cuma Kak Vivi kok tiba-tiba lupa ya. Lagu yang sifatnya tuh persembahan. Ya, Tuhan inilah tubuhku, inilah waktuku ya. Pakailah untuk kemuliaan-Mu. Oke, lanjut. PowerPoint yang berikut. Ya, mengapa harus militan pelayanan? Ya, kalau kita lihat Roma 12 ayat 1, ya, dikatakan persembahkanlah hidup tubuhmu sebagai living sacrifice. As a living sacrifice. Sebagai korban hidup. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu, ya, ketika imam mempersembahkan korban bakaran itu dibakar habis untuk Allah. Nah, konsep yang sama ditulis Paulus. Ya, jadi pelayanan sejati adalah hidup kita serahkan penuh. Ya, apa yang kita miliki penuh kita serahkan kepada Tuhan. Rumah kita pun kita serahkan penuh. Siapa tahu Tuhan mau pakai untuk persekutuan, ya. Uang kita pun ya Tuhan pakai untuk pelayanan atau untuk membantu people in need, ya. Talenta kita pun ya kita serahkan kepada Tuhan. Waktu kita pun kita serahkan kepada Tuhan. Telinga kita pun kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik. Hati kita pun kita serahkan untuk menjadi seorang pendoa. Tangan kaki kita serahkan kepada Tuhan. Oke, jadi adik-adik itu ya mengapa harus militan pelayanan? Karena memang itulah definisi pelayanan sejati. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ya karena kemurahan Allah. Kalau kita lihat di dalam pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ya, jadi Kristus sudah mempersembahkan semuanya, termasuk nyawanya buat kita. Oleh karena itu, kita pun mempersembahkan semua, termasuk nyawa kita, bagi Tuhan. Ya, yang ketiga adalah karena pelayanan itu besar dan berat. Lawan kita adalah iblis. Jadi mau tidak mau kita harus militan, tidak boleh gampang patah, tidak boleh gampang mundur. Ya. Kemudian bagian selanjutnya, ya, bagaimana militansi pelayanan yang dikerjakan? Ya, tadi udah Kak Vivi jelasin ya, secara inner life, ya, secara invisible. Kita berdua sama Tuhan,
berserah, menyerahkan hidup begitu rupa. Lalu selanjutnya, lanjut, itu secara inner life ya, sesuatu yang tidak kelihatan. Lalu secara outer life, ya, secara yang kelihatan, itu ayat 3. Jangan memikirkan yang lebih tinggi, ya. Kalau memang kita nggak sanggup eh, apa ya, mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya jangan nekat begitu ya, nanti berantakan semuanya. Ya makanya Tuhan Yesus bilang coba dihitung-hitung dulu ya, supaya karena kita kan terbatas. Tuhan Yesus saja selama 3 tahun pelayanannya khotbah-khotbah dan mimpin satu kelompok kecil kok, gitu ya. Kenapa? Karena dia terbatas sebagai manusia. Ya, jadi jangan memikirkan yang lebih tinggi. Lalu yang berikut ayat 6-8. Sesuai karunia, sesuai panggilan, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, jadi itu. Kemudian selanjutnya, silakan. Silakan. Bagian yang selanjutnya sudah. Lanjut, silakan. Ya, ini bagian penutup ya. Pelayanan sejati pasti militan. Ya. Ketidakmilitanan seorang pelayan menunjukkan bahwa ia bukan seorang pelayan sejati. Tadi seperti yang Kak Vivi jelaskan ya. Kalau kita melakukan pelayanan sejati, kalau pertama-tama kita serahkan, persembahkan semua yang kita miliki kepada Allah, tidak mungkin kita tidak militan. Karena Allah sendiri yang akan mengerjakan militansi itu di dalam dan melalui kita. Allah sendiri yang akan membuat kita tangguh dalam berbagai macam kesulitan. Allah sendiri yang akan membuat kita tangguh. Allah sendiri yang akan membuat kita tidak gampang putus asa. Ya, seperti yang Kak Vivi alami kemarin lah ya. Kalau sekarang mah udah ada unsur berjaga-jaga juga gitu karena jangan-jangan besok sakit begitu. Tapi kalau kemarin itu benar-benar nggak nyangka gitu ya. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya. Jadi memang melayani Tuhan ini indah adik-adik. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu kan tidak terbatas. Yang terbatas itu kan kita. Ya. Jadi ketika kita bersatu dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan dalam pelayanan sejati, maka keterbatasan-keterbatasan kita itu akan ditopang habis oleh ketidakterbatasan ilahi. Sehingga selalu ada jalan ketika kesulitan demi kesulitan muncul. Dan itu juga yang dialami oleh jemaat Makedonia. Sebenarnya mereka nggak punya kesanggupan loh untuk kasih persembahan. Cuma nggak tahu itu kenapa mereka, mungkin di mata orang lain, nih orang nekat ya udah sangat miskin gitu ya. Udah uang cuma 2 peser gitu ya. Setelah mereka kasih mungkin mereka nggak makan. Ya tapi kemudian mungkin Tuhan menjaga, Tuhan tahu hati mereka tulus, ya sehingga ketika mereka udah nggak punya uang, ya Tuhan jagalah mereka nggak sakit, walaupun nggak makan. Ya apa susahnya buat Tuhan? Ya, jadi adik-adik, justru ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, bahkan kemustahilan, dan kalau kita mengalami pelayanan sejati, pertama-tama kita serahkan hidup kepada Allah, nanti kita akan menjadi seorang pelayan, selain militansi, kita akan menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan kerjakan secara nyata. Secara nyata. Bagian kita, ya sudah, serahkan. Ya, serahkan hidup kita kepada Allah. Ya, jadi adik-adik, saya akan ulang penutup ini, pelayan sejati pasti militan. Karena dia sudah serahkan hidup kepada Allah dan Allah yang pakai. Kalau sudah Allah yang pakai, pasti militansi yang akan dihasilkan. Ketidakmilitanan seorang pelayan menunjukkan bahwa ia bukan seorang pelayan sejati. Maksudnya, dia mengerjakan pelayanan,
tapi dia tidak memberi diri kepada Allah. Dan ini sangat bahaya, karena dia akan mengerjakan pelayanan secara kedagingan. Ya, itu sebabnya jangan heran kalau gampang marah, gampang bersungut-sungut, gampang mundur, karena memang cuma pakai energi dia. Coba kalau dia bersekutu sama Tuhan, dia satukan kekuatan dengan Tuhan. Ya, ketika dia lemah, Tuhan kuatkan. Ketika dia lesu, Tuhan beri semangat. Ketika dia terbatas, Tuhan tutup dengan ketidakterbatasannya. Tuhan buka jalan. Nah, adik-adik, rahasianya sangat sederhana. Berilah dirimu pertama-tama kepada Allah. Ya, pelayan sejati pasti militan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang secara sederhana menjelaskan kepada kami bahwa untuk menjadi militan, rahasianya adalah memberi diri pertama-tama kepada Allah. Semua yang ada pada kami serahkan kepada Allah. Untuk Allah mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Allah sendiri akan memampukan kami untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang militan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Vivi, firman-Nya sangat memberkati kami semua. Sama. Untuk menjadi seorang pelayan yang militan, ya memang bukan sesuatu yang mudah, apalagi kami yang maksudnya kami semua yang mahasiswa dengan pergumulannya masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sama Kak Vivi seputar pergumulan teman-teman, khususnya dalam pelayanan di kampus ataupun di gereja masing-masing. Kami silakan jika ada yang ingin bertanya. Aku Deka, boleh nggak? Silakan. Selamat siang Kak Vivi, terima kasih Kak buat firman-nya tadi. Selamat siang. Ya, kenal dulu. Aku Ella dari PM3. Aku tadi sempat nyatet beberapa hal juga Kak dari yang Kakak tadi ucapkan, dari ibadah sejati itu diawali dengan relasi kita dengan Tuhan. Terus juga orang mungkin melihat hanya buahnya saja kan, dari buah dari relasi kita terhadap Tuhan yang orang lihat itu secara langsung. Terus gimana sih Kak caranya supaya tadi kan Kakak juga sempat nge-mention tentang pelayanan secara kedagingan ya Kak? Ya. Itu kalau misalnya nih kita ternyata berada dalam pelayanan kedagingan, tapi kita mungkin tidak sadar gitu dengan keberadaan kita pada saat itu, kita pelayanan mungkin hanya untuk memenuhi tugas kita dan tanggung jawab, tapi maksudnya bagaimana pelayanan itu bisa militan padahal kita saat ini berada di titik pelayanan kedagingan gitu, dan kita mungkin kurang menyadari kita berada di titik itu. Tapi sebenarnya berasa kok deh kalau secara personal ya. Misalnya kalau hati kita mulai gampang ngomel, gampang bersungut-sungut, kemudian kalau kita melakukan segala sesuatu karena takut sama manusia, itu sebenarnya udah ciri-ciri kedagingan. Tapi kalau kita mengerjakan pelayanan sejati itu apa ya, walaupun berat, walaupun susah gitu ya, tapi apa ya, hati damai, sukacita, kemudian apa namanya, tidak mengeluh gitu ya, tapi menikmati. Itu deh. Jadi buahnya pun bukan hanya orang lain yang menikmati, tapi kita menikmati. Gitu. Dan akhirnya bisa selesai semua tuh bahagia banget gitu. Ada loh
saya pernah mendampingi sebuah kepengurusan, ya kemudian waktu di akhir kepengurusan biasa kan kesan-pesan atau apalah intinya ceritalah bagaimana 1 tahun ini kamu mengerjakan pelayanan. Ya ada yang menceritakan dengan antusias, dengan bersyukur, boleh menikmati pertumbuhan, boleh mengenal kampus-kampus, boleh jadi berkat Tuhan tuh dia bisa sampaikan secara detail gitu. Tapi ada yang, aduh saya capek. Jadi akhirnya yang diingat apa? Capeknya doang, keselnya doang. Wah itu rugi banget gitu ya, rugi banget ya. Rugi banget kalau kita pelayanan cuma capeknya doang, tapi hati nggak bahagia, lalu nggak bisa melihat berkat-berkat spiritual yang Tuhan sudah berikan. Nah itu ciri-ciri bahwa sebenarnya selama ini ya kita eh, tidak memberi diri pertama-tama kepada Allah. Kita melayani dengan kekuatan sendiri. Itu. Sebenarnya harusnya kita bisa kok kerasa. Kita bisa kok membedakan. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Terima kasih Ella pertanyaannya. Ada yang lain mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan? Mau tanya Kak Vivi, Silakan. mengenai militansi ini mungkin lebih menanyakan apa yang menghambat biasanya mungkin yang nggak sadari, yang tidak disadari oleh setiap pelayan itu menghambat militansi, seorang pelayan memiliki militansi. Hal-hal sederhana yang sebenarnya itu mengganggu ataupun menghambat kita mempunyai militansi itu. Kalau mau ditarik akarnya adalah kerusakan atau keabaian relasi dengan Tuhan. Ya, entah karena dosa, entah karena kita memang tidak disiplin memelihara persekutuan pribadi, ya saat teduh kita on off, pagi-pagi kita bangun bukan mencari Tuhan, bukan berdoa, bukan menyediakan hati untuk membaca dan merenungkan firman, ya. Tapi begitu bangun pagi udah langsung tugas 1, tugas 2, tugas 3, jadi bukan Tuhan gitu yang diingat, ya. Kalau akarnya sih itu deh, akarnya itu. Kalau mau ditanya, batangnya, maksudnya yang bukan akarnya, ya banyak. Bisa karena, memang dia orang yang, eee, tidak punya ketahanan terhadap penderitaan, ya. Orang yang tidak punya ketahanan terhadap penderitaan, sehingga menderita sedikit, langsung, "Ah udahlah, berhentilah gue pelayanan." Begitu ya. Tapi itu sebenarnya, itu hanya, apa ya, akibat-akibat aja. Orang yang tidak punya ketahanan akan penderitaan pun, kalau ketika mengalami kesulitan dia langsung datang sama Tuhan, ya, dan dengan jujur mengatakan, "Tuhan, aku nggak biasa nih menderita nih. Ini biasanya nih Tuhan, gue biasanya mundur nih, tapi Tuhan tolonglah saya." Saya punya kisah nyata ya. Jadi tapi ini kisahnya udah lama banget waktu Kak Vivi masih muda ya. Sekarang Kak Vivi udah tua ya. Jadi itu cuma Kak Vivi lupa ya. Retret koordinator kedua kalau nggak salah. Nah, itu bukan di Kemret, di Villa Masada. Kalau nggak salah yang kedua atau yang ketiga. Apa yang pertama? Kayaknya yang kedua deh ya. Waktu itu kan kami ada tim doa ya, ada tim doa. Ada 3 perempuan, 1 laki-laki. Lalu yang laki-laki ini punya karunia MC-nya bagus. Punya karunia MC bagus, sehingga dia diminta jadi MC pembukaan. Supaya ice breaking-nya tuh enak gitu, supaya
suasana tuh kebangun begitu di awal retret. Dah, kemudian waktu berdoa itu ya kami berdoa untuk retret koordinator. Kemudian si pria ini yang jadi MC ini berdoa seperti ini. Kak Vivi masih ingat ya. Walaupun detail kalimatnya Kak Vivi nggak ingat, tapi isinya kurang lebih seperti ini. Tuhan, tolonglah kami setia. Nah, itu. Jadi waktu dia berdoa itu, dia minta sama Tuhan supaya bisa setia dalam mengerjakan retret koordinator. Kemudian itu berapa lama sebelum RK. Nah, setelah retret koordinator muncul, waktu dulu kan belum ada handphone ya, pager pun belum ada, yang ada cuma telepon umum. Tapi telepon umum kan orang nggak bisa telepon ke telepon umum kan. Jadi waktu itu mereka panitia udah janjian telepon ke rumahnya si cowok ini. Telepon ke rumah. Nanti ya di depan UKI. Ya, itu. Dari dulu itu kami tempat janjiannya di depan UKI ya. Nanti ya kami jemput di depan UKI. Oke, udah. Tapi waktu teleponan itu lupa menjelaskan depan UKI itu kan bisa depan dekat pas dekat gerbang atau seberang. Nah itu lupa dikomunikasikan. Sehingga akhirnya teman saya yang cowok ini nunggu nggak dijemput-jemput. Sementara panitia udah bolak-balik yang jemput itu bolak-balik nggak ketemu. Waktu itu nggak ada handphone, saudara. Nggak bisa tahu kamu di mana, nggak bisa. Ya, sehingga akhirnya saya di Villa Masada. Saya udah begini, aduh kok belum datang, gimana ini? Acara udah mau mulai gitu ya. Udah mau mulai, aduh saya deg-degan banget ya. Karena saya penanggung jawab kan. Kemudian, jam 4 kurang berapa gitu ya, acara waktu itu kalau nggak salah mulai jam 4 ya, itu datang dia. Nah, yang membuat saya stres lagi adalah yang jemput dia tuh udah balik ke Villa Masada. Kebayanglah kalian ya, aduh gimana siapa yang bisa gantiin tiba-tiba begini. Ini acara besar begitu ya. Walaupun sih dulu sih pesertanya dikit ya, nggak seperti sekarang ya. Ya tapi kan tetap itu acara besar ya retret koordinator. Ya akhirnya saya naik ke ada seperti satu tempat untuk berdoa itu, saya doa sama Tuhan, aduh Tuhan ini gimana, saya bingung gitu ya. Nggak lama, teman saya ini datang di depan saya, sampai saya kaget gitu ya. Dan kalian tahu nggak, waktu dia ada di depan saya, dia apain? Saya dimarahin habis-habisan sama dia. Kamu ini gimana sih? Saya udah nunggu berjam-jam, gak dijemput. Saya bilang, kamu tuh dijemput loh. Itu tadi udah pulang, mereka nggak ketemu kamu. Tapi saya tetap dimarahin. Kamu tahu nggak tadi? Kamu tahu nggak, Vi? Katanya. Tadi saya udah berniat pulang. Ya sudah, kalau kalian nggak mau jemput, saya nggak pergi begitu ya. Dan memang dia tipenya begitu. Ya, dia kan sanguin abis ya. Jadi dia tipenya begitu. Ya udah, kalau kamu nggak jemput ya sudah. Dan dia sudah berniat begitu. Lalu dia bilang gini, saya juga heran kenapa akhirnya saya datang. Saya juga heran kenapa saya datang gitu ya. Maksudnya saya juga heran kenapa akhirnya saya datang. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, saya langsung ingat waktu kami berdoa. Lalu saya bilang, kamu ingat nggak? Waktu itu kamu loh yang doa sama Tuhan. Tuhan, tolong kami setia. Saya kalau ingat itu mau nangis ya. Kamu ingat gak? Waktu itu kamu loh yang minta sama Tuhan. Tolong kami setia. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab. Iya loh, kalau mau secara kedagingan adik-adik, dia pulang, gak datang. Dan kalian tahu nggak? MC pertama itu bagus luar biasa. Benar-benar suasana itu terangkat dengan kuat. Terangkat dengan kuat.
Saya pikir itulah ya, ketika kita memberi diri pertama-tama kepada Allah, termasuk kelemahan-kelemahan kita serahkan kepada Allah, kita akan mengalami mujizat. Tuhan sendiri yang akan membuat kita militan. Ya, jadi adikku, ya kalau mau dicari alasan sih banyak, ya. Keluarga nggak mendukung sih. Kemudian ya saya memang orangnya begini gitu ya. Atau saya nggak punya uang ya. Kalau mau dicari alasan, manusia itu profesor dalam hal alasan. Profesor. Ya, alasan itu bisa banyak. Tapi sebenarnya akarnya adalah kita tidak serahkan kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Ya, jadi kalau saran Kak Vivi adalah latihlah dirimu untuk doa antisipasi. Ya, itu temanku tadi doa antisipasi. Ya, dia nggak tahu kan apa yang terjadi. Tapi dia sudah minta sama Tuhan, tolong kami setia. Dan Tuhan kabulkan. Gitu. Dan kami yang lain juga berdoa gitu ya. Jadi sederhana sekali adik-adik. Tapi seringkali yang sederhana ini yang tidak dilakukan. Kiranya bisa menolong ya. Kasih Kak Vivi. Sama-sama. Terima kasih Kak Vivi, terima kasih sharingnya juga. Luar biasa doa antisipasi, baru pertama kali saya pribadi dengar, tapi sangat-sangat gimana ya, membantu kita semua bahwa sesuatu yang memang harus pelayanan itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi kebutuhan kita secara rohani. Oke teman-teman, mengingat waktu, kita akan lanjut dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Sepakah. Oh ya, Marulia, mohon maaf. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berkumpul untuk membawa doa syukur kami. Terima kasih Tuhan sudah memperoleh kami untuk melaksanakan acara kesehatan pengurus dan PKK dan Ukrida. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Acara sampai sesi 2 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Kak Vivi, berkatilah Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanan dan dalam kehidupannya. Biarlah apa yang dilakukannya dapat terus berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah juga kesehatan dan hikmat dalam pelayanannya. Biarlah Kak Vivi dan keluarganya dapat selalu dalam lindungan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pasien yang terkena COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati selalu, sembuhkanlah mereka Tuhan dalam lawatan-Mu. Semoga mereka dapat segera sembuh, dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga pasien yang telah ditinggalkan, biarlah mereka selalu penghiburan Tuhan dan kuatkanlah mereka agar mereka kuat dalam menghadapi segala cobaan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk para pasien yang telah sembuh dari COVID. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk dari para dokter, para medis, bidan staf rumah sakit sampai OB yang bekerja, kiranya lindungilah mereka selalu ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas mereka sesuai dan setur dengan kehendak-Mu. Pimpinlah tiap tindakan yang mereka ambil dan lakukan, biarlah dapat selalu berkenan di hadapan-Mu. Tak lupa kami bersyukur untuk para pemimpin kelompok kecil dan pengurus yang telah Engkau pilih, sudah bersedia untuk melayani-Mu selalu, dan berdoa agar setahun kepengurusan dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi lancar walaupun masih dalam keadaan online seperti sekarang ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk PKK, biar para PKK dapat selalu memegang komitmen yang telah diambil untuk terus memuridkan dan dapat menyisihkan waktu mereka untuk kelompok kecil. Berkatilah Tuhan para pengurus dan para PKK, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatur waktu dan dalam mendalami firman-Mu. Biarlah mereka selalu terus semangat dalam memuridkan dan melayani-Mu selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja yang ada pada bidang-bidang di PM Ukrida Tuhan, berkatilah tiap program kerja yang telah dibuat dan direncanakan, biarlah program kerja yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadi wadah untuk pertemuan iman bagi mahasiswa Ukrida di tengah pandemi dan serba online seperti sekarang ini. Ya Tuhan, inilah doa-doa syukur kami dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Terima kasih Marulia untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya, mari kita angkat satu pujian lagi. Sampai akhir hidupku. Silakan. Maka engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Maka engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mohon kesediaan Kak Vivi untuk membawa kita ke doa penutup, dan nanti teman-teman boleh setelah doa penutup kita open cam dan foto bersama. Silakan. Ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada seorang anak Tuhan satupun yang sanggup untuk menjadi pelayan yang militan. Tidak ada Tuhan. Kami hanya sanggup menjadi militan ketika kami menggabungkan diri kami dengan Tuhan, ketika kami menyekutukan
diri kami dengan Tuhan. Dan kami menyaksikan dengan nyata bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab semuanya demikian. Paulus sangat militan karena dia sadar bahwa kesanggupan dirinya adalah pekerjaan Allah. Paulus adalah seorang pendoa. Daniel dan kawan-kawan pun luar biasa militansinya. Dan mereka pun adalah para pendoa. Demikian juga dengan Petrus, rasul-rasul lain, dan yang utama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau dalam wujud manusia, Engkau pun adalah seorang pendoa yang tidak berani atau tidak melakukan pelayanan di luar persekutuan dengan Allah. Kehidupan doamu begitu kental dituliskan dalam kitab Injil. Dan engkau sendiri yang mengajarkan kepada murid-murid bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Kami cuma ranting yang tidak berdaya. Kami hanya bisa berbuah banyak ketika hidup kami melekat kepada Kristus. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk senantiasa memelihara relasi kami dengan Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, latih kami untuk pertama-tama memberi diri kepada Allah dan membiarkan Allah yang memakai hidup kami menjadi pelayan sejati yang militan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Vivi dan teman-teman yang sudah semua teman-teman yang mengambil bagian dan hadir hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini yang disiarkan Kak Vivi semakin menambah semangat kita dalam pelayanan baik di kampus maupun di luar kampus. Terima kasih Kak Vivi. Oke, untuk mengakhiri teman-teman kita foto bersama terlebih dahulu. Saya kembalikan